Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang kesebangunan dan kekongruenan. Silakan dibuka halaman 75 untuk soal nomor 46 sampai 55. Nomor 46, sebuah menara yang mempunyai lebar 12 meter dan tinggi 75 meter digambar pada kertas berpetak dengan tiap petak berukuran 1,5 cm kali 1,5 cm. Lebar menara pada gambar menghabiskan 8 petak. Berarti di sini belum satuan cm ya. Kita harus mencari lebar menara pada gambar dengan cara mengalihkan 8 petak dengan 1,5 cm. Hasilnya adalah 12 cm. Selanjutnya yang belum ketemu adalah tinggi menara pada gambar. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan ini ya. Tinggi sebenarnya berbanding dengan tinggi gambar sama dengan lebar sebenarnya berbanding dengan lebar gambar. Kita masukkan yang diketahui. TS tinggi sebenarnya di sini 75 meter. Kemudian tinggi gambar yang kita cari ya, LS. LS adalah lebar sebenarnya, di sini adalah 12 meter berbanding dengan lebar gambar adalah 12 cm setelah kita temukan. Karena ada satuan yang belum sama, kita samakan menjadi cm terlebih dahulu. 75 meter kalau kita ubah menjadi cm menjadi 7.500 cm. 12 meter kalau kita ubah menjadi 1.200 cm, yang bawah tetap 12 cm. 1.200 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 100. Berarti kita kalikan silang, 100 kali TG itu berarti 100 TG sama dengan 7.500 dikalikan 1 berarti tetap 7.500, sehingga tinggi pada gambar diperoleh 7.500 dibagi 100 hasilnya 75 cm. Jika gambar difotokopi 120%, maka tinggi menara pada gambar hasil fotokopi adalah, nah tinggi menara setelah difotokopi 120%, caranya adalah 75 cm kita kalikan dengan 120 per 100. Kita sederhanakan di sini ya. 12 bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2, hasilnya adalah 6. 10 juga kita sederhanakan dengan cara dibagi 2, berarti di sini 5. Kemudian 75 bisa kita bagi 5, hasilnya adalah 15. 15 kita kalikan 6, hasilnya adalah 90 cm. Berarti jawabannya A. Nomor 47. Pada gambar berikut persegi panjang ABCD mempunyai ukuran panjang AB 12 cm, BC 8 cm. Persegi panjang tersebut dipotong menurut garis EF. Nah, ini panjang EF juga 8 ya, karena setara dengan panjang BC, sehingga AEFD, berarti ini yang dimaksud, sebangun dengan ABCD. Nah, karena di sini ABCD posisinya adalah horizontal, sedangkan AEFD masih vertikal. Nah, maka saya akan coba putar bangun AEFD menjadi bangun yang posisinya juga horizontal ya. Di sini titik A, di sini titik E, kemudian di sini titik D, di sini titik F. Kemudian diketahui EF 8 dan yang ditanyakan adalah AE, berarti di sini X ya. Nah, sekarang kita lihat di sini persegi panjang ABCD sudah posisinya sama dengan AEFD. Berarti kita bisa menggunakan skema perbandingan ya. 8 banding 12, perbandingan sisi panjangnya ya di sini. Kemudian X berbanding dengan 8 sebagai sisi lebarnya ya di sini. 12 kalau kita kalikan X berarti 12X. 8 kalau kita kalikan 8 berarti 64. X sama dengan 64 dibagi 12 hasilnya 5,33 cm. Berarti jawabannya B. Nomor 48. Pada gambar berikut bangun PQRS sebangun dengan PQYX. Berarti ini ya, yang PQYX. PQRS yang besar ya. Jika PQ sama dengan 6 cm dan panjang QR sama dengan 9 cm, maka luas PQYX adalah, karena di sini posisi PQYX masih horizontal, kita akan samakan dengan posisi PQRS ya, sama-sama vertikal, kita buat menjadi vertikal. Di sini titik P, kemudian di sini titik Q, kemudian di sini Y,
di sini X. Kemudian diketahui di sini panjang PQ 6 cm, yang ditanyakan luas. Kalau kita mencari luas bangun ini, kita butuh lebarnya. Anggap saja di sini X ya. Berarti kita mencari X melalui skema perbandingan. X per 6 karena sama-sama panjangnya ya di sini. Lebarnya kita bandingkan 6 per 9 ya. Di sini 6, di sini 9. Selanjutnya kita kalikan silang. 9 dikalikan X berarti 9X. 6 dikali 6 berarti 36. X sama dengan 36 dibagi 9, hasilnya adalah 4 cm. Karena yang ditanyakan luas, berarti luas PQYX adalah panjang kali lebar, atau 4 cm kali 6 cm sama dengan 24 cm persegi. Berarti jawabannya C. Nomor 49. Perhatikan gambar berikut. P dan Q adalah titik tengah diagonal trapesium ABCD. Jika panjang PQ 6 cm, maka panjang AB adalah, kita bisa menggunakan rumus PQ sama dengan AB dikurangi CD, kita bagi 2. Di mana PQ-nya diketahui 6, kemudian AB-nya yang akan kita cari dikurangi CD 7 per 2. Nah, ini bisa kita kalikan ya. 6 dikalikan 2 hasilnya 12 sama dengan AB dikurangi 7. Nah, negatif 7 kalau kita pindah ke kiri menjadi positif 7 ya. Berarti 12 ditambah 7 sama dengan AB. Sehingga kita mendapatkan nilai AB adalah 12 ditambah 7 sama dengan 19 cm. Berarti jawabannya C. Nomor 50. Perhatikan gambar berikut. Panjang AB. Nah, sebelum kita mencari panjang AB, saya lebih suka menggunakan skema membuat garis bantu yang sejajar dengan garis DA, yaitu kita tarik titik C ke bawah ini ya. Anggap saja di sini titik H ya. Karena panjang C ke D 9, berarti E ke H juga 9. Karena totalnya E ke F adalah 15, berarti sisanya untuk panjang H ke F itu adalah 6. A ke G juga 9. Kemudian untuk mencari AB kita butuh panjang B ke G terlebih dahulu ya. Anggap saja di sini X. Panjang D ke E itu setara C ke H yaitu 8. Kemudian E ke A itu setara H ke G yaitu 6. Anda fokus saja kepada segitiga ini ya. Jadi saya lebih suka pakai garis bantu seperti ini. Kita fokus ke perbandingannya. Perbandingan sisi segitiga yang kecil ini kita bandingkan dengan yang besar. Berarti 8 kita bandingkan dengan totalnya yaitu 14. 8 berbanding 14. Kemudian di sini alas kita bandingkan dengan alas. Berarti 6 kita bandingkan dengan X. Selanjutnya kita bisa sederhanakan 8 dengan 14 sama-sama dibagi 2 ya. Berarti di sini 4, di sini 7. Sehingga kalau kita kalikan silang, 4 dikalikan X berarti 4X, 7 dikalikan 6 berarti 42, X sama dengan 10,5 cm. Berarti nilai dari AB itu adalah 9 ditambah 10,5 cm sama dengan 19,5 cm. Berarti jawabannya D. Nomor 51. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A adalah 43 derajat dan sudut B 75 derajat. Berarti kita mencari sudut C ya. Karena belum diketahui. Caranya adalah 180 derajat dikurangi dengan penjumlahan 75 derajat dan 43 derajat. Karena total dari sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti 180 dikurangi, hasil penjumlahan ini adalah 118 derajat, berarti pengurangannya 62 derajat. Segitiga ABC akan sebangun dengan PQR dengan besar. Nah, kita bisa cocokkan ya bahwa di sini sudut A memuat 43 derajat, kemudian sudut B 75 derajat dan sudut C 62 derajat. Karena segitiga yang sebangun itu pasti besar sudutnya sama. Poin A, sudut P 43 derajat. Ternyata ada ya di sini. Sesuai berarti. Kemudian sudut Q 65 derajat. Nah, ternyata 65 derajat tidak dijumpai. Berarti poin A salah. Poin B, sudut B 43 derajat cocok karena di sini juga 43.
sudut R sama dengan 62 derajat. Nah, ini cocok karena sudut C juga 62 derajat. Berarti poin B benar ya. Ini jawabannya. Nomor 52. Jika segitiga ABC sebangun dengan EBD, berarti ini ya. Sebangun dengan ini. Maka panjang EC, anggap saja di sini X ya, adalah, berarti kita mencari BC terlebih dahulu melalui skema Pitagoras ya. BC pangkat 2 diperoleh dari 34 pangkat 2 dikurangi 16 pangkat 2. 34 pangkat 2 hasilnya 1156, 16 pangkat 2 hasilnya adalah 256. Kalau kita kurangi dapatnya 900, berarti BC adalah akar dari 900, hasilnya adalah 30 cm. Ingat ya, B ke C itu 30. Kemudian untuk mencari panjang BE ya, berarti kita bisa menggunakan skema perbandingan ya. Karena di sini segitiga ABC sebangun dengan BDE, berarti alas kita bandingkan dengan alas, tinggi kita bandingkan dengan tinggi. Yang dimaksud alas itu ini ya, 16 cm berbanding dengan BE sebagai alas segitiga BDE. Kemudian tingginya adalah BC berbanding dengan BD atau 30 berbanding 45. Bisa kita sederhanakan. 30 dengan 45 dengan sama-sama dibagi 15, berarti di sini 2, di sini 3. 16 per BE kita tulis ulang, di sini 2 per 3. Lalu kita kalikan silang ya. 2 kali BE berarti 2 BE, 16 dikalikan 3 berarti 48. Sehingga untuk mencari BE 48 kita bagi 2, hasilnya adalah 24. Ingat, itu masih B ke E 24. Berarti untuk mencari CE atau mencari X, itu diperoleh dari pengurangan BC dikurangi dengan BE. Berarti BC-nya 30 dikurangi 24 hasilnya 6 cm. Berarti jawabannya B. Nomor 53. Segitiga yang berukuran 8 cm, 12 cm, dan 15 cm akan sebangun dengan segitiga yang berukuran. Nah, berarti kita harus cek satu persatu ya. Kita ilustrasikan soalnya. Sisi paling pendek 8, kemudian 12, kemudian 15 cm. Kemudian kita coba cek poin A. Segitiga pada poin A ini, yang paling pendek 12 cm, kemudian 15 cm, dan 18 cm. Karena posisinya sudah sama, berarti tinggal kita bandingkan ya. Bagian bawah kita bandingkan, berarti 8 banding 12, apakah sama dengan bagian yang kanan ya, ini. Kita bandingkan berarti 12 banding 15. Kemudian sisi yang terakhir ya, kita bandingkan di sini 15 banding 18. Kita sederhanakan 8 per 12 sama-sama dibagi 4 berarti 2 per 3. 12 per 15 sama-sama dibagi 3 berarti jadinya 4 per 5. Kemudian yang terakhir sama-sama dibagi 3 berarti 5 per 6. Karena menghasilkan perbandingan yang tidak sama berarti poin A salah. Selanjutnya kita uji poin B ya. Sisinya 12, kemudian 18, dan 21. Kita bandingkan terlebih dahulu ya. Bagian bawah berarti kita bandingkan di sini ya. 8 per 12, apakah sama dengan bagian yang kanan? Kita bandingkan berarti 12 berbanding dengan 18. Kemudian yang terakhir ya di sini. 15 kita bandingkan dengan 21. Kita lihat perbandingannya sama atau beda ya. 8 per 12 kita sama-sama bagi 4 berarti jadinya 2 per 3. 12 per 16 kita sama-sama bagi 6 berarti hasilnya 2 per 3. Kemudian 15 per 21. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 berarti 5 per 7. Ternyata ada satu yang tidak sama berarti bukan poin B. Poin C. 5 1 per 3, 8, dan 10. Berarti bagian bawah kita samakan ya. 8 berbanding dengan 5 1 per 3 atau berbanding dengan 16 per 3. Apakah sama dengan bagian yang kanan ini? 12 kita bandingkan dengan 8. Kemudian yang terakhir ya, di sini sisi sebelah kiri berarti 15 berbanding dengan 10. 8 dibagi dengan 16 per 3, itu kalau kita jadikan perkalian jadinya 24 per 16. 12 per 8, kalau kita sama-sama bagi dengan 4 berarti jadinya 3 per 2.
15/10 kalau kita bagi 5 berarti 3/2. Nah, tinggal ini ya, 24/16 kalau kita sama-sama bagi 8 berarti hasilnya 3/2 juga ya. Berarti ketiganya sama-sama menghasilkan perbandingan yang sama, yaitu 3/2. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 54. Dalam segitiga ABC dan segitiga PQR, diketahui panjang AB 15 cm, BC 9 cm, AC adalah 12 cm, di mana sisi terpanjangnya adalah 15 cm. Berarti di sini A, di sini B, sisanya adalah C ya. Panjang AB 15, kemudian panjang AC 12, kemudian panjang BC adalah 9. Kemudian PQ, QR, dan PR, di mana sisi terpanjangnya adalah PR, berarti di sini P, di sini R, kemudian sisanya adalah titik Q ya. Panjang PR sendiri adalah 10 cm, panjang PQ adalah 6, kemudian panjang QR adalah 8. Pasangan sudut yang sama besar adalah, nah ini posisinya sudah benar, berarti tinggal kita sesuaikan ya. Sudut A sama dengan sudut R. Nah ini salah ya. Seharusnya sudut A sama dengan sudut P. Selanjutnya poin B. Sudut A sama dengan sudut R. Nah ini juga salah ya. Kemudian poin C. Sudut A sama dengan sudut P. Sementara ini benar. Kemudian sudut B sama dengan sudut R. Nah ini juga benar. Kemudian sudut C sama dengan sudut Q. Nah ini juga benar ya. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 55. Dalam segitiga KLM dan segitiga PQR, diketahui sudut K adalah 50 derajat. Misalkan di sini sudut K-nya. Kemudian sudut L adalah 28 derajat. Berarti sisanya adalah sudut M, besarnya adalah 102. Karena total besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kemudian sudut P adalah 102. Kemudian sudut Q 28. Berarti di sini yang terakhir adalah sudut R ya, besarnya 50 derajat. Nah, ini bisa kita cek perbandingannya. KL berbanding dengan PQ. Nah, KL ini seharusnya berbanding dengan RQ. Berarti di sini salah. Ini juga salah. Kita cek poin C. KL berbanding dengan QR. Benar karena sama-sama yang paling panjang ya. Kemudian LM berbanding dengan PR. LM berbanding dengan PR. Nah, salah ya di sini. Seharusnya LM berbanding dengan PQ. Berarti salah. Berarti tidak ada jawaban yang lain, pasti jawaban D yang paling benar. KL berbanding dengan QR, benar. Kemudian LM berbanding dengan PQ, benar. Kemudian KM berbanding dengan PR. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.